بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga antum selalu dalam keadaan sehat, afiah, rajin menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, dan selalu mendapat bimbingan dan taufik dari Allah. Kita teruskan kajian tafsir kita dalam pertemuan kelima ini. Pada akhir pertemuan kita sampai kepada ayat ke-8 kita akhiri, yaitu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa khalaqnakum azwaja. Jadi hari ini kita akan masuk kepada ayat ke-9 dan sampai ke-16 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alna naumakum subata وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العلي العظيم. Pada pertemuan terakhir kita bahas berkaitan bahwa Allah menggunakan dua dalil, yaitu dalil mengenai kekuasaan Allah, bahwa Allah yang maha mampu, maha kuasa, sangat-sangat mampu dan berkuasa untuk menghidupkan yang telah mati, sebagaimana Allah menciptakan langit dan semuanya, bumi dan semua yang telah kita bahas. Dan dalil kedua adalah dalilul hikmah, artinya enggak mungkin Allah ciptakan manusia kemudian diberi undang-undang kemudian setelah mati selesai tanpa ada balasan bagi yang melakukan kebaikan dan bagi yang melakukan kejelekan. Itulah dua argumen yang kita bahas kemarin, dengan dua argumen, dalilul qudrah mengenai kemampuan Allah dan kedua dalilul hikmah mengenai pasti Allah ciptakan manusia ada tujuannya dan enggak mungkin setelah mati selesai. Setelah kita bahas ada 3 dalam pertemuan, yang paling akhir adalah kita membicarakan mengenai bumi, gunung, dan Allah menciptakan manusia berpasang-pasang, dan begitu selain manusia, wa khalaqnakum azwaja. Maka kita sekarang sampai kepada ayat berikutnya, yaitu Allah ketika Allah berfirman, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai waktu untuk beristirahat. As-subat dari kalimat as-sabtu, dan as-sabtu dalam bahasa Arab artinya al-qata', memutus. Karena itu kemudian dianggap hari libur karena putus dari pekerjaan, ta'tilul amal. Karena itu kemudian disebut hari Sabtu, karena dulu masa bangsa Yahudi, Bani Israel, kalangan Bani Yahud, Bani Israel, mereka hari Sabtu adalah hari libur mereka. Artinya hari mereka memutuskan semua perbuatan dan perilaku dan pekerjaan, disebut hari libur. Al-muhim, wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian adalah sebagai tempat waktu rileks, waktu istirahat kalian. Artinya rahatan li ajsadikum, sebagai rileks untuk badan kalian, tanqati'una fihi anil a'mal wa mata'ibil hayah, kalian terputus dari perbuatan dari melakukan sesuatu aktivitas dan terlepas dari semua keletihan dan kecapean. Allah sebutkan bahwa tidur kalian adalah subata, sebagai waktu untuk istirahat. Artinya Allah sebutkan tidur salah satu nikmat Allah yang besar yang perlu diperhatikan. Artinya bisa kita bayangkan manusia tanpa tidur. Sementara tidur itu adalah mengembalikan semua keletihan badan kita kepada asalnya. Karena itu orang yang kurang tidur berbahaya.
Orang yang terlalu banyak tidur juga akan berbahaya, tetapi tidur dalam bentuk dan waktu yang sebenarnya adalah merupakan satu kesehatan tersendiri karena dia merupakan wa ja'alna naumakum subata. Setelah Allah sebutkan wa ja'alna naumakum subata, Allah teruskan ayatnya wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan waktu malam sebagai libasa, sebagai penutup, ghita'an wa sitra. Artinya semua tertutup dengan kegelapan malam dan menjadi malam itu menjadi sitir, seperti tabir yang menutupi semua. Kalimat ja'alna al-laila libasa, libas juga bisa diartikan as-sukun, sebagaimana ketenangan, ketentraman. Waktu malam adalah waktu yang paling membawa tenang, di mana tidak kita dengarkan lagi suara-suara yang bising dan semuanya, sehingga dia selain menjadi ghita atau libas, menutup seperti baju yang menutupi, menghilangkan semua cahaya yang ada, juga memiliki arti sakan. Karena itu ketika Allah mensifati hubungan suami istri, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, dalam arti kita sakan di sini, tenang. Wa ja'alna al-laila libasa, terus Allah teruskan wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu siang adalah waktu untuk mencari rizki, waktu untuk bekerja, waktu untuk usaha, malam tidur istirahat, malam waktu yang tenang yang harus kita nikmati, ketenangan menutup semua kesibukan dan kebisingan, sementara waktu siang adalah waktu waja'alna an-nahara ma'asha li talabil ma'isha, untuk mencari kehidupan. Orang bekerja, karena itu sangat tidak indah sekali ketika orang hidupnya dirubah, malam bergadang habis, sementara ketika siang dia tidur sebagai penganggur yang tidak memiliki kerjaan. Karena itu adalah banyak riwayat-riwayat yang melarang kita menjadikan pagi, orang waktu pagi harus usaha, mulai menghadapi waktu pagi sampai di siang hari usaha, malah dijadikan tidur. Tidak, jangan dirubah ketentuan Allah. Malam istirahat, nikmati waktu malam itu. Bahkan di malam Allah bersumpah berkali-kali dengan malam, menunjukkan malam memiliki arti sendiri, keistimewaan sendiri. Karena itu ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi mendapatkan khitab dari Allah di bukit Sina, Tur Sina, Allah sebutkan arba'ina lailatan. Yang Allah sebut adalah malam. Padahal Nabi Musa hidup di siang hari juga hidup, tapi karena ini berkaitan munajat, mendekatkan diri pada Allah, Allah sebutkan malam. Karena itu di malam ada waktu tertentu yang disebut dalam Al-Quran, waktu di mana Allah akan kabulkan doa di waktu itu. Sebagaimana Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Dan Allah berkali-kali bersumpah dengan malam. Artinya Allah enggak menggunakan sumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu memiliki kelebihan. Malam Allah jadikan untuk libasa, ketenangan, menutupi. Kemudian siang wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan silih bergantinya malam dan siang merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, kemampuan Allah, nikmat yang Allah berikan pada manusia. Karena itu sering Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran ketika kita disuruh merenungkan ciptaannya. Salah satunya adalah ikhtilaful laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang. Bahkan Allah pernah sebutkan dalam surat Qasas apa yang terjadi dalam surat Qasas, bisa kita lihat ayat 72, 73. Allah pernah sebutkan begini, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi. Coba renungkan, pikirkan, lihat, kalau Allah jadikan seluruh kehidupan ini siang sampai hari kiamat, enggak ada malam, Allah bertanya, man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin. Gerangan, siapakah ada Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan untuk kalian waktu malam yang kalian bisa rileks dan tenang di waktu itu. Sebaliknya, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih. Allah jadikan malam dan siang untuk apa? Di malam untuk kalian taskunu fi, tenang, dan di siang
untuk litabtaru min fadlih. Kalau malam selamanya hidup ini akan sengsara. Kalau selamanya hidup ini juga siang terus nggak tampak ada malam, juga akan sengsara. Tetapi Allah jadikan silih berganti dan Allah jadikan malam untuk istirahat, menutupi semua ketapian, keletihan. Sementara waja'alna nahara ma'asha, kami jadikan siang untuk berusaha. Kemudian wabanaina fawqakum sab'an shidada, kemudian kami ciptakan untuk kalian sab'an shidada, 7 langit yang kokoh dan kuat. Jadi kita disuruh lihat bumi, disuruh lihat gunung, disuruh lihat ciptaan Allah yang berpasang-pasangan, disuruh lihat oleh Allah bagaimana kita tidur di waktu siang, di waktu malam, dan kemudian Allah sebutkan setelah itu Allah Azza wa Jalla menciptakan langit 7 lapis, 7 lapis shidada yang kokoh. 7 samawat muhkamatal bina wan nizam. Kita lihat kan bagaimana Allah ciptakan langit dengan segala kebesaran yang ada di langit yang enggak mampu kita bahas, yang enggak mampu kita jelaskan. Begitu besar dan Allah ciptakan. Artinya yang menciptakan langit 7, yang menciptakan malam, menciptakan siang, yang memberikan bisa tidur, yang menciptakan berpasang-pasangan, yang menciptakan gunung, yang menciptakan bumi, semua yang maha mampu ini, dialah zat yang maha mampu yang akan membangkitkan manusia setelah kematiannya. Wa ja'alna sirajan wahaja, kemudian kami jadikan matahari yang terang benderang, syamsan mutala'li'ah, yang selalu memberikan kepada kita sinar cahayanya. Apa yang kita bayangkan kalau hidup tanpa matahari? Orang ketika gerhana baru tahu apa namanya matahari. Seluruh kenikmatan ini selalu memerlukan matahari dalam saat kita hidup di bumi ini. Dan Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan langit juga. Kemudian Allah yang menciptakan matahari, wa ja'alna sirajan wahaja, lampu yang terang benderang menerangi umat manusia. Bukan cuma sekedar kita mendapat penerangan dari matahari, tetapi memiliki bermacam-macam khasiat dari matahari. Bahkan hari-hari ini kita menghadapi COVID-19 ini, semua dokter menganjurkan kita untuk kita mengambil setiap hari sekian menit harus mendapatkan sinar matahari di pagi hari. Artinya wajah Allah menjadikan matahari sirajan wahaja. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, kami turunkan dari al-mu'sirat di sini artinya awan-awan yang membawa air itu. Asal kalimat asar dalam bahasa Arab ditekan sesuatu, diperas. Karena itu kalau kita mengatakan jus asir limun, asir mango, artinya jus lemon atau jus mangga asir dalam bahasa Arab namanya asir. Al-mu'sirat artinya Allah turunkan hujan dari awan-awan yang membawa air di atas ini, dipertemukan satu dengan yang ditabrakan, turunlah hujan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Thajjaja artinya yang mutatabi'an nuzul, artinya hujan yang deras sekali terus bersilih berturunan. Allah sebutkan sekarang nikmat turun air dan hujan, nikmat matahari, nikmat langit, nikmat bumi, nikmat gunung, semua ini sebagai bukti. Kemudian masih Allah teruskan lagi, linukhrija bihi habban wa nabata. Dengan turunnya hujan tadi, kami keluarkan dari bumi setelah hujan turun ada habban wa nabata. Ada benih-benihan, tumbuh-tumbuhan. Kita bisa lihat bumi gersang ketika turun hujan, semua menjadi subur, habban wa nabata. Kemudian wa jannatin alfafa. Jannah dalam bahasa Arab artinya bustan. Jannah itu bustan, kebun. Alfafa yang sangat indah sekali, sehingga daun dengan daunnya berkumpulan, semuanya rindang sekali. Artinya begini, sebelum saya akhiri, seluruh kenikmatan yang Allah sebutkan, dari mulai penciptaan bumi, kemudian gunung, dan berpasangnya manusia, tidur, malam, siang, kemudian Allah ciptakan langit, Allah turunkan hujan, semua ini
sebagai bukti. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan setelah hujan, semua sebagai bukti kekuasaan Allah. Allah ingin menyebutkan, wahai yang bertanya mengenai hari kiamat, yang meragukan akan adakah kebangkitan kelak setelah hari kiamat, wahai mereka yang tidak percaya akan adanya hari kiamat, akan adanya dibangkitkan manusia, ingatlah bahwa Allah yang maha mampu menciptakan segala ini, dialah Allah yang sangat-sangat mampu untuk menghidupkan manusia yang setelah mati. Dan itu artinya dalilul qudrah. Ini mungkin kajian kita hari ini, akan kita teruskan dalam pertemuan akan datang, tetapi yang perlu difahami adalah yang paling penting, Allah sebutkan dua dalil, dalilul qudrah, dalilul hikmah, berkaitan untuk menyebutkan manusia pasti akan dibangkitkan, untuk memberi jawaban bagi mereka yang berselisih mengenai hari kiamat. Amma yatasaalun anin naba'il azim, bahwa naba'ul azim pasti akan terjadi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dan sekali lagi selalu saya sampaikan, bisa disampaikan kembali kelasnya apabila ada pertanyaan dan semuanya. Mudah-mudahan kalian mampu mengamalkan apa yang telah kita kaji, yang kita pelajari, dalam arti jangan sampai kita membaca Al-Quran kemudian kita masih teledor dalam sholat, masih teledor dalam tidak mengikuti perintah orang tua dan hal-hal semacam itu. Marilah jadikan kita penuntut Al-Quran, ingin mengamalkan isi Al-Quran. Semoga kita semua mendapat bimbingan dari Allah, mampu memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.